Pernyataan salah seorang kiai dari Rembang ini memberikan tokokan yang keras buat Bahar Smaik secara tidak langsung. Beliau memberikan penegasan bahwa dalam setiap diri manusia, orang jahat pun itu ada kebaikan. Tetapi manakala ada orang yang mengacungkan pedang sambil melakukan ceramah, maka orang baik pun akan melihat itu dengan hati yang jengkel, apalagi seorang preman yang melihat hal tersebut. Dan bahkan ini katanya bisa berpengaruh pada calon yang dia dukung. Anies, calon presiden, wakilnya siapa? Apa? Muhaimin Iskandar. Wah, itu orang tertarik. Muhaimin Iskandar ini banyak mendatangi para kiai-kiai. Tapi kita ini jadi presiden. Mengapa? Karena ada Bahar yang bawa pedang ceramahnya. Preman-premannya orang melihat tingkah Bahar yang bawa pedang itu mesti jengkel. Yang waras tidak boleh mengalah. Terlarang mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa memang Bahar Smaik ini mengguncang Kalimantan pada saat melakukan ceramah agama di sana, karena keblinger dengan capres yang diusung oleh Petamburan, maka kemudian berperilaku barbar, melakukan provokasi adu domba di atas panggung ceramah dengan mengacungkan pedang. Hal ini menuai reaksi keras dari salah seorang ulama dari Rembang, Jawa Tengah. Dalam beberapa pernyataan Pak Kiai pada saat memberikan ceramahnya sangat luar biasa, memberikan edukasi kepada seluruh umat, terutama bahwa sesungguhnya sudah menjadi fitrah setiap manusia itu ada kebaikan di dalam dirinya, sekalipun itu preman. Makanya kalau ada ulama ketemu dengan preman, maka preman itu pasti akan hormat kepada ulama. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang berperilaku seperti Bahar Smaik mengacungkan pedang, maka sang preman pasti akan semakin dongkol. Nah, apalagi kalau memang orang itu orang baik yang melihat orang ceramah sambil mengacungkan pedang, pasti dongkol. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Kiai ini, dan hemat saya ini sesuatu yang sangat mengedukasi ya, sesuatu yang sangat luar biasa sekaligus menjadi pencerahan buat kita semua. Dan menariknya sampai kemudian Pak Kiai ini mengatakan bahwa ketika bicara soal Pilpres 2024, seorang Anies Baswedan adalah orang yang baik, apalagi didampingi oleh wakil presiden namanya Muhaimin Iskandar, yang setiap saat, setiap waktu selalu ketemu dengan orang-orang pesantren, para kiai, para ulama. Tetapi dengan ulah Bahar ini bisa membuat calon yang diusung oleh Habib Rizik katanya bisa-bisa tidak terpilih karena ulah Bahar Smaik. Tetapi dalam ceramahnya beliau juga sampaikan bahwa ini hanya contoh saja. Tetapi apapun juga itu, saya kira memang Bahar layak mendapat sentilan keras atau jeweran keras dari para sepuh atau ulama-ulama NU Nusantara. Karena itu menjadi pelajaran buat mereka-mereka semua yang selama ini merasa menguasai dan lebih mulia ketimbang daripada ulama-ulama yang ada, sehingga apapun yang dia sampaikan seolah-olah karena dia cucu Rasulullah semua bisa benar. Padahal kita tahu bahwa salah satu agenda besar Nabi besar Muhammad SAW diutus ke muka bumi menjadi rasul, menjadi nabi adalah untuk bagaimana memperbaiki akhlak umatnya. Nah, sementara ada orang yang merasa sebagai cucu Rasulullah tidak berakhlak, itu kan memang luar biasa ini godabrusnya ini Bahar Smaik. Bagi saya Bahar Smaik ini juga salah satu Habib Kucluk ini. Jadi selalu merasa apa yang dia lakukan benar, padahal sesungguhnya ditinjau dari sisi apapun, apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang sangat tidak
beradab. Bagaimana penjelasan Pak Kiai? Kita simak saja secara bersama-sama. Tentang maziyah keutamaan risalah nubuwah ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan kedik wonten salah setunggal hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'itsu aing pestine diutus sapa ingsun. Dalam hal punika, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liutammima krana kanggo nyempurnakake makarimal akhlak, akhlak mulia. Jadi Nabi itu diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu arti bebasnya. Di situ ada hal yang menarik di kata liutammima, karena untuk menyempurnakan. Karena untuk menyempurnakan ini itu bisa dipahami bahwa setiap manusia itu punya fitrah kebaikan. Jadi kalau saya simpulkan kebaikan itu fitrah. Fitrah itu artinya bawaan, setempel yang sudah ditempelkan, sudah membentuk dalam diri manusia. Setiap manusia itu punya sikap bawaan yang baik, atau punya sikap baik sebagai bawaannya lahir di dunia ini. Jadi penjahat kayak apapun itu punya bawaan baik, karena itu fitrah. Makanya sejahat-jahat orang itu akan menerima kebaikan orang lain. Mengapa? Karena dalam hatinya membawa kebaikan. Sejahat-jahat orang itu memuliakan orang yang baik. Gak usah jauh-jauh, di Rembang ini loh, preman-preman orang Rembang itu menghormati kiai. Mengapa? Bukan karena takut sama kiainya, bukan. Karena di dalam hati preman itu punya fitrah kebaikan, kebaikan yang menjadi bawaannya. Maka bisa ditegaskan kebaikan yang menjadi titik kesadaran seseorang itu fitrah. Sifat buruk itu adalah nafsul amarah. Nah, nafsul amarah atau juga karena dipengaruhi lingkungan. Jadi orang tidak baik itu karena kemungkinan nafsunya yang menggelora pada dirinya itu. Juga ada kemungkinan karena lingkungan yang mempengaruhi tidak baik. Tapi pada dasarnya dalam dirinya ada kebaikan. Karena kebaikan itu apa? Fitrah atau bawaan manusia. Sudah distempel di situ sebagai paket jadi dari Allah. Kelahiran manusia itu membawa fitrah kebaikan. Maka dalam hadis lain juga dijelaskan kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah kebaikan. Makanya di situ liutammima, untuk disempurnakan. Bahasa kasarnya itu, wahai manusia, wahai santri as-suffah, sempurnakan kebaikan yang menjadi bawaan kamu di dunia ini dari Allah menjadi lebih baik. Hati-hati, karena kamu punya nafsul amarah di situ. Jangan terpengaruh, disempurnakan kebaikan yang sudah ada dalam diri kamu. Atau, wahai anak Adam, ketika kamu berada di sebuah lingkungan yang tidak baik, sempurnakanlah kebaikan yang menjadi bawaan lingkungan yang ada dalam lingkungan kamu itu. Karena mereka, orang-orang yang ada dalam lingkungan kamu itu punya kebaikan yang menjadi bawaan dia sebagai manusia. Sempurnakan, biar kebaikan mereka itu menjadi lebih baik. Meskipun dalam suasana di hadapan mata itu mereka ada yang tidak baik, karena itu nafsunya. Sebagaimana kamu, wahai anak Adam, kamu juga punya nafsu. Tapi jangan terpengaruh. Kalau suatu ketika terpengaruh, wajar manusia membawa nafsu. Kalau lingkungan kamu menyaksikan ada ketidakbaikan, wajar karena mereka juga punya nafsu. Tapi sempurnakan kebaikan yang menjadi fitrah kamu, dan sempurnakan kebaikan yang menjadi fitrah lingkungan kamu yang sedang tidak baik. Maka sifatnya di situ liutammima. Dalam kondisi kehidupan masyarakat, dimanapun kita berada dan dimanapun di situ kita temukan,
Itu pasti ada kebaikan-kebaikan. Dalam diri manusia pasti ada kebaikan. Dalam diri sebuah lingkungan yang kita anggap tidak baik pasti ada kebaikan. Karena kebaikan itu fitrah. Semua orang dilahirkan di muka bumi ini, baik yang sudah kelihatan baik maupun tidak baik, itu ada fitrah kebaikan. Sempurnakan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ada prinsip kebaikan yang sudah nempel pada diri kalian, pada diri lingkungan kalian. Sempurnakan itu. Maka nggak bisa kita hadir di sebuah masyarakat terus seolah-olah kita paling suci, masyarakat buruk. Oh enggak. Sama, kita hadir di tengah masyarakat, kita membawa fitrah kebaikan. Masyarakat yang kita saksikan dalam keadaan tidak baik juga membawa fitrah kebaikan. Sempurnakan itu. Makanya kalau sejelek-jeleknya orang kalau lihat orang kita itu pasti gak senang. Sepreman-premannya orang kalau lihat orang kita itu gak senang. Maka kita ini contoh. Anies calon presiden, wakilnya siapa? Apa? Muhammad Iskandar. Wah, itu orang tertarik. Muhammad Iskandar ini banyak mendatangi para kiai-kiai. Tapi kita ini jadi presiden. Mengapa? Karena ada Bahar yang bawa pedang ceramahnya. Preman-premannya orang melihat tingkah Bahar yang bawa pedang itu mesti jengkel. Karena apa? Dalam diri manusia ada sifat baik. Jadi sepreman-premannya orang melihat orang tidak baik. Sepreman-premannya orang melihat orang baik pasti senang. Kok ada preman, kok lihat orang yang kita-kita, ya pasti jengkel. Meskipun dia sendiri itu sudah jengkel ke. Preman lihat orang baik pasti senang, karena dalam diri preman ada kebaikan. Preman kok lihat orang kita-kita, oh jengkel. Apalagi orang yang sudah baik. Maka kita ini kan contoh, ini bukan kampanye ya, tapi untuk contoh. Nggak bakal jadi presiden itu Anies itu. Wakil Muhaimin, meskipun sowan di beberapa pesantren. Mengapa? Karena ada yang kita ini bawa pedang, ceramah bawa pedang. Kan pireng kan ngejelani. Wonten Habib ceramah bawa pedang. Untuk mendukung presiden yang didukung siapa? Habib Rizik. Jangankan orang baik, preman pun akan jengkel lihat orang kita begini. Ini mengurangi suara ini namanya. Nah, makanya tanpa disadari kita-kitanya Bahar pidato bawa pedang untuk mendukung presiden yang didukung Habib Rizik. Ini malah menguntungkan orang-orang yang tidak didukung Bahar, merugikan orang-orang yang didukung. Jadi tanpa disadari sikap Bahar seperti itu, jangankan orang baik lihat kita-kitanya Bahar, preman pun akan jengkel. Oke, saya kira jelas ya. Karena apa? Dalam diri Kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Inilah gambaran yang terjadi hari ini ya, bahwa memang kalau ulama-ulama Nusantara ini diam saja melihat kelakuan-kelakuan oknum habaib, maka mereka akan semakin mengelunjak. Makanya saya sangat mensupport dan sangat mendukung, dan video-video seperti ini memang harus di-up, harus dipiralkan sehingga menjadi pelajaran bagi mereka, sekaligus memberikan edukasi terhadap masyarakat muslim Indonesia soal siapa sih sebenarnya oknum-oknum habaib ini yang merasa sebagai cucu Rasulullah tetapi tidak mencerminkan sifatnya, sikapnya, bahwa dia beradab sebagaimana apa yang menjadi agenda besar, apa yang menjadi cita-cita besar Nabi besar Muhammad SAW diadakan di muka bumi sebagai Nabi dan sebagai Rasul, yaitu ingin seluruh umatnya yang beradab. Jadi saya kira konkret sahabat ya, semakin terkonfirmasi bahwa memang nasabnya ini rungkat, tidak saja berdasarkan kitab, tidak saja berdasarkan hasil penelitian Kiai Imad ya, tetapi juga memang berdasarkan tinjauan dari sisi adab dan budaya. Dia bermasalah di sana, wajarlah kalau dipertanyakan dan disentil oleh Pak Kiai, dan tentu ini juga merugikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.